Halo adik-adik talenta muda Indonesia, kembali lagi bersama Kak Putri. Pada video kali ini, kita akan belajar materi biologi kelas 12. Materinya adalah tentang pembelahan sel. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah pembelahan mitosis. Nah, pembelahan sel kan adalah cara yang dilakukan sel untuk memperbanyak diri. Nah, pembelahan ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama ada pembelahan secara langsung atau yang disebut dengan amitosis, dan yang kedua ada pembelahan secara tak langsung. Nah, inilah yang akan kita bahas di sini. Pembelahan secara tak langsung ini melalui beberapa tahapan. Nah, pembelahan tak langsung ini terbagi menjadi dua. Ada mitosis dan ada pembelahan meiosis. Nah, yang pertama kita bahas adalah pembelahan amitosis dulu ya. Nah, pembelahan amitosis adalah pembelahan yang terjadi secara spontan, di mana satu sel akan langsung membelah menjadi dua tanpa melalui tahapan. Nah, di tahapan ini, di pembelahan amitosis ini, satu inti hanya akan membelah menjadi dua. Lalu sitoplasmanya juga akan terbelah menjadi dua, hingga membran akan terpisah satu sama lain. Hingga pada akhirnya terbentuk dua individu yang baru. Nah, seperti itu pembelahan amitosis. Pembelahan ini biasanya terjadi pada organisme uniseluler, seperti bakteri dan amuba. Oke, nah, sebelum melakukan pembelahan, sel akan mengalami fase interfase namanya. Fase interfase. Nah, dalam satu siklus sel, fase interfase adalah fase paling lama dibandingkan dengan fase pembelahan sel. Nah, bisa kita lihat di sini yang interfase terbagi menjadi 3 tahap. Ada tahapan G1, kemudian tahapan S, dan G2. Berarti tahap interfase adalah tahap paling lama dalam siklus sel. Nah, lalu setelah interfase ada 4 tahap pembelahan sel. Yang pertama ada profase, kemudian ada metafase, lalu ada anafase, dan yang terakhir ada telofase ya. Bisa dibandingkan ya panjangnya tahap interfase dan tahap pembelahan. Tahap interfase lebih panjang dalam satu siklus sel. Nah, yang terjadi pada interfase adalah proses persiapan dan penimbunan energi. Nah, energi ini dibutuhkan sel untuk melakukan pembelahan sel. Nah, pada tahap interfase inilah ditimbun energi yang akan digunakan saat pembelahan. Nah, di interfase ini akan terjadi pembentukan organel-organel sebelum sel melakukan pembelahan. Seperti itu ya. Nah, tahap interfase terbagi menjadi 3. Yang pertama ada tahap G1. G1 itu asal katanya dari kata growth, berarti ada pertumbuhan, yaitu pertumbuhan dan perkembangan sel serta organel-organelnya. Kemudian dilanjutkan ke fase S, yaitu sintesis. Nah, di sini terjadi tahap replikasi atau penggandaan DNA. Karena selnya mau menggandakan diri, maka DNA-nya juga harus digandakan, seperti itu ya. Lalu yang terakhir ada fase G2. Nah, ini adalah tahap terakhir dari persiapan pembelahan sel. Jadi, di tahap ini sudah selesai ya persiapannya. Nah, di tahap interfase ini belum ada kromosom. Jadi DNA-nya masih hanya berupa benang-benang kromatin. Nah, seperti itu ya tahap interfase. Selanjutnya kita akan bahas fase mitosis atau pembelahan mitosis. Oke, nah pembelahan mitosis adalah pembelahan yang terjadi pada sel tubuh atau kita kenal dengan sel somatis. Nah, mitosis ini terjadi untuk mendukung pertumbuhan dan regenerasi sel. Nah, untuk bertumbuh kan sel tubuh kita harus membelah secara terus-menerus. Juga untuk kalau ada sel-sel yang rusak, harus digantikan dengan sel-sel yang baru. Maka pembelahan yang terjadi adalah pembelahan mitosis. Nah, mitosis ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama ada profase, lalu metafase, kemudian anafase, dan yang terakhir ada telofase. Oke, selanjutnya kita akan bahas satu persatu tahapan pembelahan mitosisnya. Nah, yang pertama ada tahap profase. Nah, di tahap ini adalah tahap di mana kromatin memadat dan menebal sehingga terbentuklah yang namanya kromosom. Nah,
tadinya kromosomnya punya 2 lengan. Lalu kromosom akan menggandakan lengannya membentuk sister kromatid. Nah, sentriolnya akan menuju ke arah kutub yang berlawanan. Kemudian membran inti akan menghilang. Nah, di tahap profase inilah membran inti menghilang. Kemudian, di tahap metafase, masing-masing sentromer kromosom akan dipegang oleh si benang spindle. Nah, benang spindle akan mengatur posisi kromosom untuk berjajar di bidang ekuator atau bidang pembelahan. Kenapa disebut bidang ekuator? Karena letaknya berada di tengah ya, jadi disebut sebagai bidang ekuator. Nah, selanjutnya ada tahap anafase. Nah, pada tahap ini, sister-sister kromatid akan saling terpisah. Jadi antar sister kromatid satu dan yang lainnya akan tertarik ke kutub-kutub yang berlawanan. Nah, yang menarik adalah benang-benang spindle menuju ke arah sentriol. Lalu yang terakhir ada telofase. Nah, pada fase telofase inilah terjadi pemisahan sitoplasma atau yang disebut dengan sitokinesis dan pembentukan membran inti atau karyokinesis kembali. Tadi kan pada fase profase membran intinya menghilang. Nah, di telofase membran inti terbentuk kembali. Kemudian terbentuklah 2 sel anak. Jadi kalau kita simpulkan, dari 1 kali pembelahan mitosis dihasilkan 2 sel anak yang memiliki jumlah kromosom sama dengan jumlah induknya. Seperti itu ya. Nah, oke deh, seperti itulah tahapan-tahapan dari pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis tadi terjadi pada sel tubuh atau sel somatis dan menghasilkan 2 sel anakan, di mana kromosomnya sama dengan kromosom induknya. Oke adik-adik, kakak harap adik-adik paham dengan penjelasan kakak di video ini. Oke, sampai di sini video kali ini. Sampai bertemu di video yang berikutnya.